Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, lewat mimbar yang penuh barokah ini saya mengajak kepada para jamaah, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Karena takwa merupakan bekal yang sangat terbaik, dan kita sebagai manusia tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang masih diberikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal agar kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudaraku hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, setiap manusia memiliki angan-angan yang ingin menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan angan-angan itu tertuju pada meraih jabatan tinggi, harta berlimpah, istri cantik, rumah luas dengan fasilitas lengkap, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya. Di sisi lain ada si miskin yang ingin menjadi kaya, yang sakit ingin segera sembuh dari sakitnya, dan ada si kaya yang sangat benci dengan kemiskinan tapi terus merasa dirinya miskin, sehingga semangatnya untuk menambah-nambah kekayaan tidak pernah ragu. Memang benar apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa angan-angan manusia di dunia tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan ada habis-habisnya sampai mereka masuk ke dalam liang kubur. Sebagaimana beliau bersabda, "Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani walam yamla'u fahu ila turabu wa yatubu Allahu ala man tab." Yang artinya, seandainya seseorang memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi.
dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu, atau tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali kematian. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun bagaimanapun angan-angan di dunia ini, selama masih ada kesempatan, maka masih bisa diusahakan dan masih ada kemungkinan menjadi sebuah kenyataan, yakni dengan melakukan sebab-sebab yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak mengajak jamaah untuk memiliki angan-angan dunia yang muluk-muluk, tapi saya mengajak agar kita merenungi angan-angan sebagian orang yang sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mewujudkannya. Angan-angan mereka sudah terputuskan dari sebab mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi angan-angan orang yang meninggal dunia? Setelah melihat kenikmatan atau siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpampang di mata mereka, masihkah mereka menginginkan kenikmatan dunia yang telah banyak menyita perhatian manusia? Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada pula yang diharapkan kematiannya. Masing-masing memiliki angan-angan yang berbeda. Angan-angan mereka ini telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang soleh ketika di dunia, orang-orang yang bagus ketika hidup di dunia, ingin segera dibawa ke kuburannya setelah meninggalnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza wudi'atul janazah fahtalafa ar-rajalu 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddamuni wa in kanat ghayra salihatan qalat ya wailaha aina yudhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in ilal insana walau sami'aha ilal insana la sahib." Yang artinya, jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut orang-orang yang soleh, orang-orang yang bagus ketika di dunia, maka dia berkata, "Bersegeralah kalian membawa aku." Akan tetapi jika ia bukan orang soleh, dia orang-orang yang ahli maksiat ketika di dunia, dia juga akan berkata, "Celakalah, kemana mereka hendak membawaku?" Jeritan jenazah itu akan didengar oleh setiap manusia, setiap makhluk kecuali manusia. Seandainya manusia bisa mendengarkan, tentu mereka akan pingsan. Kemudian yang kedua, orang-orang berdoa agar hari kiamat dipercepat. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ketika seorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian
datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon kepada Allah agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Ini adalah angan-angan orang soleh setelah melihat tempatnya di surga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, demikianlah beberapa angan-angan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana angan-angan orang yang lalai semasa hidupnya, orang-orang yang selalu dan hobi berbuat maksiat ketika di dunia? Di antara angan-angan mereka adalah yang pertama, sholat 2 rakaat. Mereka ingin kembali hidup di dunia, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Ini adalah di antara angan-angan orang yang sudah meninggal dunia, yang dahulunya sering meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, yaitu mengeluarkan atau memberikan sedekah. Seorang yang sudah meninggal dunia berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah agar menjadi orang yang soleh, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10. Kemudian yang ketiga, melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Saudara-saudaraku hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, inilah keadaan yang dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang lalai dari perintah Allah sewaktu masih hidup di dunia. Saat kematian menjemput, barulah ia menyesal, barulah ia sadar dan memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya, walaupun hanya sesaat, agar ada kesempatan untuk beramal. Akan tetapi tentu angan-angan ini tetap hanya sebatas angan-angan yang tidak akan mungkin diwujudkan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah sepantasnya bagi kita yang masih berada di negeri angan-angan, yang masih diberikan sisa-sisa hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh kita, untuk mencari bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qurrabil warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was-suyuf al-mukhtalifa was-sada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammata ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'a innahu laqawlun faslu wa ma huwa bil hadr innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum